Halo geng kotaku, jumpa lagi dengan saya Rorati Fatah di Ngangkot, ngobrol tentang kotaku. Angkot kita kali ini kedatangan tamu ibu cantik dari BKM atau Badan Kesaudaraan Masyarakat Tirto Rahayu dari unit pengelolaan keuangan ya Bu. Betul. Ya, namanya Bu Sri Sudaryani Yanti. Oh salah, maaf ya Bu, Ibu Sri Sudaryanti. Bu Sri apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Dan Ibu juga sehat. Alhamdulillah saya sehat, saya senang datang ke sini ke Bantul ini. Karena tadi barusan disuguhin makan kacang, terus tiwul, terus Telo. apalagi Bu tadi? Telo. Telo. Terus ada enjadah. Ada enjadah juga. Geng kotaku kita di sini masih di Bantul ya, di BKM Tirto Rahayu. Kita kedatangan tamu atau tamu ngangkot kita adalah Ibu Sri. Ibu Sri boleh berbagi atau bercerita dengan teman-teman geng kotaku nih di ngangkot ya. Bu Sri ini di UPK sebagai apa? Boleh ceritain nggak? Di unit pengelolaan keuangan ya UPK itu ya Bu ya? Ya. Sebagai apa Bu? Sebagai manajer atau unit kepala keuangan itu. Manajer, keren banget nih jabatannya manajer atau kepala unit keuangan. Tugasnya apa Bu manajer ini? Ya, semua yang ada di keuangan kami pertama melaporkan keadaan keuangan yang tiap bulannya. Dilaporkan kepada siapa itu? Kepada anggota kolektif BKM. Oh, oke. Itu tiap tanggal minggu ketiga dalam 1 bulan sekali. Kemudian yang kedua nanti melaporkan ke masyarakat. Oke, masyarakat dikasih laporan juga? Iya. Bentuknya apa Bu itu? Itu pada rembuk warga tahunan. Oh, rembuk warga tahunan. Tiap akhir tahun keuangan. Diceritakan, diinformasikan bagaimana kondisi keuangan dari unit pengelola keuangan ini. Bu, kalau boleh tahu nih, UPK itu hadir sebagai unit pengelolaan keuangan di BKM. Anggarannya itu dari mana dan berapa Bu jumlahnya? Dulu pertama kali tahun 2020 itu dari 2020? 2000. Tahun 2000, ya, oke. Itu kan ada P2KP. PNPM Mandiri. Sebelumnya P2KP, oh, P2KP. seperti yang disampaikan Bapak. Tahun 2000 itu Ibu dapat P2KP. Ya, sebesar 500 juta. 500 juta, Tapi oke. untuk yang UPK-nya untuk pengguliran itu sebanyak 262 juta. Yang 100 juta untuk lingkungan, yang lainnya untuk pelatihan, untuk UPS dan sebagainya. Oke, jadi yang Ibu kelola itu di UPK berapa Bu? Awalnya 262 juta. 262 juta itu diperuntukkan atau digulirkan kepada siapa? Ke kelompok KSM yang prasejahtera atau miskin yang punya usaha. Ke kelompok prasejahtera atau miskin yang punya usaha pada tahun 2000 itu 262 juta. Betul. Sekarang udah berapa uang Ibu? Sekarang sudah 1 M 92 juta 720. Sudah 1 miliar. Luar biasa. Dari 200 juta itu udah 1 miliar ya Bu. Kok bisa Bu itu berkembang? Mungkin di tempat lain ada yang ngemplang, ada yang tidak membayar gitu ya, ada yang pinjam terus langsung lupa membayar. Kok di tempat Ibu sampai berkembang 1 miliar Bu? Iya. Gimana Bu itu ceritanya? Ya sebetulnya kita juga harus berkomitmen, kita harus percaya diri kalau yang penting kita itu mementingkan masyarakat, itu terutama yang menyalurkan, terutama yang punya usaha dan miskin. Yang kedua kita ada shopnya toh, untuk harus 30%-nya harus kakak miskin dan lain-lainnya. Kemudian kita harus berkomitmen sendiri, ojo nganti kita itu melanggar aturan seperti yang ada di ADART. Oh, jadi dari pengurus, dari Ibu sendiri sebagai manajer nggak boleh melanggar aturan. Jadi harus boleh ngikutin pinjam. ADART gitu. Betul. Nggak boleh pinjam juga Bu? Nggak boleh. Harus untuk masyarakat. Harus untuk masyarakat. Kemudian yang terutama untuk kalau ada apa-apa kita harus banyak komunikasi sama beliau yang usaha tadi, kelompok-kelompok tadi. Kalau ada masalah kita harus pengen tahu apa permasalahannya. Kemudian harus istilahnya nguongke lah bahasa Jawanya itu ya. Ngeorangin gitu ya, nganggap mereka ada gitu. Kita keterlibatannya mereka kita utamakan.
Ibu itu kan sekarang menjadi manajer gitu ya, atau tadi apa kepala keuangan, Iya, kepala manajer unit bahasanya. keuangan. Unit pengelola keuangan, tapi Pengelola posisi keuangan. ibu kan manajer. Iya. Ibu memiliki anggota lain nggak selain ibu? Ada administrasi, kemudian kasir. Dan kasir. Itu di bawah ibu gitu ya, dikoordinasi oleh ibu gitu ya. Terus manajer dan kasir dan apa tadi pengelola administrasi ini sistem kerjanya gimana Bu? Apakah menjemput ke KSM atau KSM yang membayar ke tempat ibu atau gimana? Kalau kerjanya KSM harus bayar ke kantor kami. Kantor ibu di sebelah ini. di BKM Di ini BKM ya. Kebetulan geng kotaku kita ini sedang di BKM ya, di kantornya BKM Tirto Rahayu, dan unit pengelolaan keuangan juga berkantor di kantor yang sama. Ya. Jadi KSM, kelompok swadaya masyarakat yang pinjem tadi bayar ke tempat ibu. Ya. Kita belum bicara nih, sebenarnya uang itu dipinjamkan kepada siapa Bu? Kepada kakak miskin yang 30% itu diutamakan, kemudian yang lainnya bisa ya di atasnya atau yang sudah tidak prasejahtera tapi pasti harus punya usaha. Harus punya usaha. Ya. Nah, si orang miskin, si kakak miskin ini atau prasejahtera ini langsung individu perorangan pinjam ke UPK atau dia harus Ke KSM, Harus kelompok KSM. swadaya masyarakat. Jadi mereka harus membentuk kelompok swadaya masyarakat Betul. dulu, Ya. KSM, baru nanti bisa pinjem Ya. gitu ya. Pinjemnya mereka berapa Bu biasanya? Kalau awalnya itu per kelompok itu anggotanya kan minimal 5. Lima. Minim itu kan satu 5 kelompok orang. 5 orang. Itu dari awal itu 500.000. 500.000, Tapi oke. sekarang sudah mencapai satu anggota 7 juta. 7 juta? Iya. Oh. Nanti kalau ada 5 ya kali 5. Jadi Oke, itu jadi maksimal. dihitungnya per orang di dalam KSM iya. gitu ya. Tapi Berhak. mereka harus berkelompok. Betul. Kenapa sih Bu harus berkelompok? Ya karena di sana ada misi visinya ketitahnya kan untuk pengentasan kemiskinan. Nah kalau orang miskin itu kalau tidak dikelompokkan nanti saling menolong. Kalau yang satu kelompok itu ada satu orang yang tidak bisa, yang lainnya bisa menolong, membantu untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Temennya yang lain. Jadi tujuannya untuk saling menolong di Betul. antara anggota mereka Iya, gitu ya. Oke. Nah, mereka itu ada hambatan nggak sih Bu kalau mereka berkelompok dan membayar gitu? Ada nggak sih? Kan ada 5 orang, di antara 5 orang ini ada 1-2 orang yang rajin tapi sisanya mungkin tidak rajin. Ada nggak yang gitu? Ada 1-2 tapi alhamdulillah masih bisa dihandle dari kelompok mereka juga. Contohnya kemarin kan ada gempa 2006 itu. Ternyata di sana banyak yang kolab usahanya. Kemudian ada yang sudah meninggal, ada yang domisilinya pindah juga. Nah disitulah kita harus tahu betul mereka yang sudah nggak ada, tapi yang kita cari yang masih ada gitu masih ya. ada dan dia berkomitmen, kita kelompokkan lagi. Itulah dari awal itu sempat juga apa istilahnya ya agak down kemarin waktu ada gempa itu karena banyak yang tidak kembali uangnya. Tapi dengan perjalanan waktu sama kami sisir satu persatu kelompok-kelompok itu yang masih bagus kita kumpulkan, kita jadikan kelompok lagi. Alhamdulillah sekarang bangkit lagi. Iya. Gempa apa Bu kalau boleh tahu? Gempa bumi tahun Gempa 2006 bumi itu kan yang Merapi. bukan ya Merapi juga, yang Bantul itu kan. Oh iya sampai Bantul. 5.000 sekian yang meninggal itu Bu. Oke, baik. Jadi Ibu ini jadi kelompoknya sampai dengan saat ini ada berapa Bu? Kalau Jumlahnya? jumlahnya ada 93 KSM. ya. Tapi oke. yang proaktif itu sekitar 55. Yang aktifnya 55, sisanya itu enggak. Dulu yang pas waktu gempa itu. Oh, Karena jadi sebelum gempa gempa itu. 93 kelompok. Setelah gempa hanya 53 kelompok. Ya, Sisanya itu 55, ya. 55 karena sisanya terkena dampak dari Ya. gempa. Tapi secara perkembangan perguliran gimana Bu? Alhamdulillah kemarin kita waktu kena COVID itu kan banyak usaha yang
nggak jalan. Heeh. Tapi ternyata kita masih eksis. Oke. Alhamdulillah masih bisa berjalan. Masih berjalan. Dan hanya sedikit sekali penurunannya, tapi ketutup sekarang udah bangkit lagi. Bagus. Oke. Angsurannya masih bagus. Angsurannya masih bagus ya, Karena- walaupun kena COVID gitu ya. Itu Bu yang membuat mereka lancar mengangsur gitu apa sih menurut Ibu? Itu tadi saya selalu komunikasi terus sama Dengan mereka dan Iya, kelompok. Kalau mereka misalnya sekarang waktunya sekarang ngangsur, tidak, itu saya bel atau saya WA apa permasalahannya. Kalau enggak nanti saya ke sana mengunjungi. Bapak Ibu datangi? Iya, datang. Sebelumnya Ibu telepon? Iya. Apa kabar gitu? Teleponnya tuh cepet bayar gitu? Ya enggak sih. Enggak gitu. Kita cuman kok mundur berapa hari, kenapa? Kenapa ditanya baik-baik gitu ya? Iya, selalu kita cari apa ya, mereka yang menghadapi masalah apa itu selalu kita Ibu tanya ada tanyakan. masalahnya gitu. Biasanya masalahnya apa Bu? Biasanya gini, untuk membayar sekolah Oke. ini tertunda, kemudian untuk hajatan gitu. Untuk hajatan juga. Tapi kita juga punya toleransi. Kalau menumbuh 1 hari 2 hari itu juga nggak apa-apa. Boleh gitu ya, dikasih toleransi ya. Tapi kan bulan berikutnya nanti bisa mendobel gitu loh. Oke, kalau bulan ini nggak bayar, bulan berikutnya mendobel. Oke ya Bu ya. Itu luar biasa loh Bu, Ibu dari 260 sekian juta gitu ya. Sekarang tadi sampai 1 miliar berapa Bu? 92.700. Iya, dari 262 juta sekian sekarang udah 1 miliar 91 ribu. 1 miliar ya Bu ya, dari tahun 2000 sampai sekarang 2000 sampai sekarang berarti 22 jalan. 21 tahun. 21 tahun udah Ini pengembangannya ada 657 juta. Pengembangannya berapa? 600? 57.700 sekian. Oke. Itu pengembangannya. Ya, dari laba ini dari jasa ya, dari laba ini biasanya buat apa Bu? Diperuntukkan buat apa lagi? Banyak. Misalnya? Ya, untuk biaya operasional anggota kolektif BKM. Anggota kolektif BKM, oke. Itu kan ada rapat-rapat Ya, rutin. buat transport gitu ya. Terus kemudian untuk insentif kami UPK. UPK dapat intensif? Iya. Dapat berapa Bu? Alhamdulillah kalau saya itu sudah mendekati UMP. Oh ya? Iya. Berapa Ibu sekarang UMP? Ya 2 jutaan lah. Luar biasa ya. Tapi sebelumnya juga segitu? Belum, itu barusan tahun 2000 kemarin berjalan. 2021? Ya sekitar itu. Tapi sebelum-sebelumnya Ibu dapat berapa insentifnya? Ya kurang lah 1 jutaan sekian. Pertama sekali UPK berdiri dapat berapa insentifnya? Itu hanya seperti transport, kemudian ada reorganisasi dari anggota koordinator yang baru Pak Jono itu, terus ngasih insentifnya 250 ribu. Ya, terus meningkat 500 ribu, terus 1 juta, terus sampai 1 juta sampai kan 2 juta. Ngitung insentif itu dari mana? Dari mulai 200 sampai 2 juta itu gimana caranya? dari laba bersih. Dari laba bersih tadi? Iya. Jadi kalau laba bersihnya makin tinggi, insentifnya makin tinggi. Iya. Itu ada aturannya nggak Bu? Ada di ADART. ADART-nya BKM? Iya. Diatur itu. Diatur. Jadi Ibu dan masyarakat lain paham kenapa Iya, Ibu dapat iya. transport, Itu dapat semua insentif. diatur di ADART. Semuanya diatur di ADART, luar biasa ya Bu. Dari 260 sekian juta sekarang sudah 1 miliar. Dan itu ngikutin gitu ya Bu, dari Ibu transport 250, insentif 250, sekarang sampai udah hampir UMP ya 2 juta, luar biasa. Dan Ibu hampir 21 tahun, 22 tahun menjadi UPK. Iya. Kenapa Ibu mau? Gini, kita itu kan warga negara yang harus bermasyarakat. Saya kok melihat saya bermanfaat di sini gitu. Oke. Karena banyak membutuhkan orang-orang yang terutama yang kata miskin itu membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Disitulah merasa terpanggil. Oke. Iya, karena terpanggil lalu Ibu menjadi UPK ya dari tahun 2000 sampai 2002 ini, dan dari mulai insentif 250.000 ya Bu. Oke Bu. Selain mereka, ini KSM ini kan berkembang terus pasti ya, usahanya juga berkembang. Apakah dia tetap pinjem ke UPK atau UPK itu memberi dukungan atau membuat mereka pinjem ke tempat lain atau ke perbankan atau gimana Bu? Gini,
ada keterbatasan. Gimana Bu? Kami itu baru bisa mengasih pinjaman yang maksimal 7 juta per anggota atau per orang. Maksimal 7 juta ya per anggota. Nah, kalau yang lebih dari itu merasa masih kurang ya kita arahkan ke BRI atau ke lembaga uang ke lain yang BRI. lebih tinggi ya. Tapi mereka itu si KSM ini misalnya udah lunas. Ya, betul. Dan dia sudah lulus di UPK gitu ya. Betul. Karena dia usahanya berkembang. Lalu kebutuhan modalnya lebih tinggi, lebih banyak, lebih dari 7 juta. Lalu UPK ini dorong untuk pinjam ke BRI. Tapi ada kerjasama antara UPK dengan BRI? Ada, saya sering ketemu sama kepala unitnya. Oh ya? Manajer ketemu kepala unit? Iya, setiap hari karena kita kan kerjasamanya kita kan nggak boleh megang uang. Setiap harinya harus setor ke BRI untuk menyelamatkan tiap hari uang dari UPK itu disetorkan ke BRI, nggak ada uang cash? Nggak ada. Dibatasi ada cuman 1.500.000. 1.500.000 per hari? Per hari, jadi 24 jam. Oke, kalau lebih dari itu maka Ibu harus setor ke bank. Itu diatur di dalam apa Bu? Siapa yang mengharuskan? Ada di ADRT-nya? Ada SOP-nya? Ada. Keren banget. Jadi itu semua orang bisa kontrol ya Bu ya kalau gitu ya. Terus Ibu ketemu sama kepala unit di BRI. Terus didiskusikan bagaimana yang memiliki kebutuhan dari lebih dari 7 juta untuk bisa akses ke perbankan, ke BRI. Gini, waktu itu kan BRI ada pengucuran dana KUR ya. KUR. Itu kan agak bunganya rendah gitu. Itu kan terus saya juga diminta datanya, Bu, sing pinjam tempat kamu mbok dikasihkan saya. Ya jangan, kita ya nanti piye ya karena gini aja, kita harus membatasi kalau yang lebih dari 7 juta per orang bisa ke KUR tadi. Memang saya arahkan seperti itu. Tapi memang waktu itu tenaga karyawan BRI mendatangi kami. Ke sini ke UPK datang. Gitu. Kalau mohon maaf, kalau jasa di UPK sendiri berapa Bu? 1,5%. 1,5%. Itu siapa yang menentukan bahwa jasanya 1,5%? Itu kan sudah aturan dari sana pusat dulu awalnya. Awalnya dari pusat. Tapi berikutnya kan, kita terus untuk merangsang KSM itu bisa mengembalikan dengan lunak. Itu kita setiap 4 bulan sekali mengembalikan IPTW atau semacam reward. Dikasih reward ya. Itu bunganya 1% bunga dari mereka. Jadi 1% bunga dari mereka dibalikin setiap 4 bulan sekali. Yang 0,5%-nya buat UPK gitu ya. Jadi selama 1 tahun dia kalau pinjam lunas itu kita hanya menarik bunga yang 9 bulan. Yang 3 bulan kita kembalikan. Itu yang buat mereka jadi rajin. Keren Bu itu strateginya itu. Iya, memang seperti itu. Tapi sekarang nggak gitu lagi? Masih seperti itu. Berlaku, ya. Itu ada di dalam aturannya. ADART-nya menyebutkan seperti itu. Baik. Awalnya kan gini Bu, awalnya minta suku bunga turun. Tapi karena siapa yang minta? Masyarakat. Ya KSM kan. KSM minta suku bunganya tuh diturunkan. Berhubung itu aturan pusat yang istilahnya nggak bisa diganggu gugat karena untuk biaya-biaya itu untuk ke UPL, UPS dan untuk operasional. Cuma kita nggak bisa untuk menurunkan, tapi dengan cara seperti itu alhamdulillah sampai sekarang bisa. Baik, geng kotaku ini menarik ya bahwa tadi selain pendekatan ngewongke gitu ya, pendekatan secara personal yang oleh UPK terhadap KSM juga ada trik yang luar biasa, itu bermanfaat buat masyarakat juga ya. Karena mereka mengembalikan dalam waktu 9 bulan gitu ya. 3 bulannya dibalikin gitu ya. Artinya gitu kan. 4 bulan sekali dibalikin. 4 bulan sekali dibalikinnya kan lumayan tuh dapat uang gitu ya. 1%-nya. 1%-nya saja, 0,5%-nya buat UPK gitu. Oleh karena itu ini perkembangannya luar biasa ya, 1 miliar sekian ya Bu ya. Bu, ini kalau bercerita Ibu kalau ngomongin 22 tahun sebagai UPK dari tadi namanya insentif ya Bu, yang insentif 250.000 gitu, terus sekarang tiba-tiba sampai 2 juta, pasti ada sesuatu yang Ibu temukan gitu, ada suka, ada duka. Ada nggak Bu yang membuat Ibu
udah kerja keras, capek, tapi kok mendapat balasan yang tidak setimpal dari warga. Ada nggak respon-respon tidak baik atau agak negatif terhadap ibu gitu saat di masa lalu gitu sampai sekarang? Ya, pengalaman saya gini Bu, karena kami dari awal niatan saya membantu bermanfaat pada masyarakat. Itu pertama. Yang kedua memang ya kita semakin lama diperhatikan. Ternyata intensif semakin lama juga menaik. Ini menjadi ucapan kami terima kasih. Walaupun tidak seperti pun kita visi misi kami memang saling tolong menolong di masyarakat yang membutuhkan sekali terutama. Kira itu Bu. Tapi ada nggak sih Bu hambatan atau sesuatu yang Ibu terima yang tidak baik respon dari masyarakat? Saat bagaimana Ibu ada yang mengatakan hal-hal yang apakah selama ini mulus-mulus saja atau ada sesuatu yang Ibu alami gitu? Ya saya kira biasa kalau di masyarakat itu banyak ngomongan yang nggak enak itu. Nggak enak biasanya. Tapi saya menganggap itu angin lalu. aja. Yang penting kita menjalankan tugas jalurnya sebenarnya itu aja. Jadi Ibu anggap angin lalu aja karena Ibu toh udah di jalurnya gitu ya. Yang menurut Ibu yang membahagiakan Ibu sampai dengan 22 tahun menjadi unit pengelola keuangan apa? Saya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan saya. Itu saja saya. Karena mereka banyak komunikasi sama saya. Kalau ada apa-apa, ada keluh kesah, saya juga istilahnya dicurhati itu sudah menjadi kebanggaan saya, berarti aku bisa menolong orang lain. Baik, sip. Itu Bu. Ya, baik. Jadi terharu ya. Jadi Ibu merasa bahwa sudah bermanfaat, menolong, dicurhatin, menjadi bagian dari persoalan mereka juga ya Ibu. Semoga Ibu tetap sehat. Amin. Teman-teman geng kotaku, ini menarik ya tentang unit pengelola keuangan yang merupakan salah satu bagian dari Badan Kesehatan Masyarakat di mana fungsinya dalam mengelola keuangan dulunya itu dari zaman program P2KP ya Bu. Betul. Ya. Di mana pemerintah Indonesia gitu ya memberikan amanah kepada kalurahan ya, kepada Kalurahan Tirtonimoro ini sejumlah 262 juta ya Bu ya. Ya. Lalu sekarang berkembang menjadi 1 miliar 91.000. Itu luar biasa. Bapak dan Ibu, ini bukan pencapaian yang biasa saja saya pikir. Ya. Karena tadi banyak persoalan-persoalan, ada persoalan gempa, lalu KSM tidak bisa membayar, lalu bangkit lagi ya Bu ya. Kena COVID juga bangkit lagi. Bu, tolong disampaikan kepada pemirsa, kepada geng kotaku yang sedang ngangkot gitu di seluruh Indonesia nih, ribuan semoga jutaan sedang nonton gitu. Apa sih Bu tip dan trik cara-cara Ibu melakukan pendekatan sehingga KSM itu semuanya membayar dan bergulir dengan baik? Program program dari pemerintah Indonesia buat masyarakat ini bergulir dengan baik gitu. Yang penting kita bekerja pada jalurnya, kemudian dengan tulus ikhlas kita melayani masyarakat. Dan yang terakhir kita memang harus sabar. Karena orang banyak itu macam-macam etikatnya. Jadi tetap kita dekati permasalahan mereka. Gitu ya Bu. Itu harus sabar dan harus didekati sehingga tahu permasalahan mereka. Ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Sudah. Cukup baik. Kita sudah di penghujung acara. Menarik sebenarnya berbicara tentang UPK ini karena UPK adalah salah satu unit dari BKM dan fungsinya untuk mengelola keuangan dan fungsi-fungsi ini tentu saja tidak bisa lancar tanpa dukungan para pihak. Dan kita belajar dari UPK Tirto Rahayu ini bahwa kesabaran, keuletan, terus tadi ngewongke gitu ya, itu adalah salah satu pendekatan mengapa masyarakat dan BKM sejumlah 55 KSM sampai dengan saat ini masih membayar dengan lancar. Terima kasih Bu Sri Sudaryanti untuk waktunya. Saya jadi ikut terharu. Banyak hal yang saya pelajari dari sini. Kami dari kru ngangkot mengucapkan terima kasih. Juga buat supporter yang tepuk-tepuk di sana. Supporternya banyak banget. Tepuk-tepuk nggak berhenti dari tadi. Kami juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang tepuk-tepuk. Di sini ada tim Korkot Bantul. Kalau orang Bantul namanya gitu ya Bu ya, Bantul gitu ya? Bantul. Oh Bantul, nggak pakai Bantul gitu ya, Bantul. Di sini juga ada teman-teman dari Korprov ya, koordinator provinsi dari DIY. Lalu ada tim fasilitator, kami mengucapkan terima kasih.
Kalau saya kasih ini ya, kasih pantun. Tadi kalau ikan hiu makan durian sudah ya? Saya kasih pantun ikan hiu mandi di kali, teman-teman keren sekali. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau ngasih Ibu pernah ngangkot bersama kami, maka ini adalah labelnya bahwa Ibu pernah ngangkot. Dipegang di sini, lihat ke sana Bu. Tolong di subscribe Ngangkot, ngobrol tentang kotaku, like dan komen. Terima kasih, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Dah. Tanda-tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah menjadi tamu kita di Ngangkot, ngobrol tentang kotaku. Oke, sip.